pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan kegiatan ini. Nah, kita kan hari ini mengadakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan suatu layanan yang bertujuan membantu anggota kelompok memahami permasalahan yang sedang dialami, saling memberikan dukungan, serta bersama-sama menemukan cara yang baik dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, dalam kegiatan ini tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Kita semua sama-sama belajar ya. Ya, Bu. Agar kegiatan ini bisa berjalan dengan nyaman, ada beberapa asas yang perlu kita pahami dan sepakati bersama. Kalian tahu sudah asas konseling kelompok itu apa aja? Nggak tahu. Saya tahu. Ya, ya, terus? Ya. Nah, saya akan menjelaskan ulang ya. Asas kita itu ada 4. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan tersendiri itu artinya semua cerita, pengalaman maupun perasaan teman-teman yang disampaikan di ruangan ini bersifat rahasia. Saya sebagai konselor memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan cerita dari teman-teman. Begitu juga saya berharap seluruh anggota kelompok dalam menjaga cerita satu sama lain dan tidak menceritakan pada orang lain di luar kelompok. Apakah teman-teman bersedia menjaga kerahasiaan tersebut? Ya. Nah, terima kasih. Dan yang kedua tadi ada asas kesukarelawan. Artinya teman-teman mengikuti kegiatan ini atas kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan untuk bercerita. Namun saya berharap setiap anggota dalam berpartisipasi aktif agar kegiatan ini memberikan manfaat. Apakah teman-teman bersedia mengikuti kegiatan? Bersedia. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan seperti yang Mbak Amira bilang tadi. Nah, asas keterbukaan ini berarti teman-teman diharapkan mampu menyampaikan pendapat, pengalaman maupun perasaan secara jujur sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tidak harus menceritakan semuanya, tetapi apa yang disampaikan hendaknya merupakan pengalaman yang sebenarnya. Asas selanjutnya yaitu yang terakhir adalah asas saling menghargai. Ketika ada teman yang berbicara, kita mendengarkan dengan baik. Kita tidak memotong pembicaraan, kita tidak menertawakan, dan kita tidak juga menyalahkan pendapat teman. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda sehingga semua cerita layak dihargai. Nah, apakah yang ini ditanya mengenai asas-asas sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Nah, sekarang kita memasuki di kontrak kelompok. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman membuat kesepakatan kelompok. Kesepakatan ini bertujuan agar selama kegiatan berlangsung kita sama-sama merasa nyaman. Dan apakah teman-teman sepakat untuk
giliran. Kalimatnya adalah teman adalah tempat bercerita. Selanjutnya, Teman adalah dukung. Ya, yuk Amira. teman adalah Sabar. Sorry. Iya. Teman adalah sebuah kepercayaan kita. Oke, sekarang Mbak Sina. Teman adalah keluarga. Jawaban teman-teman ini sangat menarik ya. Kalian kalau kita perhatikan semua jawaban menggambarkan bahwa teman seharusnya memberikan rasa nyaman, saling mendukung, saling percaya, bahkan seperti keluarga. Tetapi bagaimana jika ternyata hubungan pertemanan yang kita jalani justru membuat kita merasa sedih, takut dimanfaatkan, atau tidak dihargai? Nah, itulah yang kita bahas hari ini ya teman-teman. Hari ini kita akan mencoba memahami apa itu toxic friendship, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana dampaknya terhadap diri kita, serta bagaimana cara menghadapi hubungan pertemanan yang tidak sehat tanpa harus menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum